Hai Sobat Kelana, selamat datang di podcast Kelana Nusantara. Mari berkelana bersama. Ya, di podcast kali ini kita akan bahas tentang Kebumen bersama saya Bayu Akmal. Oh, jadi ini yang hack akunnya Afriki Harun kemarin, unofficial Afriki Harun. Iya, iseng-iseng Iseng-iseng. Parah banget. Asik juga ternyata. Kenapa bisa ngehack gitu? Apa motivasi kamu buat ngehack gitu? Motivasi ya biar semua orang tahu aja. Emang mukanya mirip? Mirip sih kalau kata sih? orang. Alisnya katanya. Perkenalkan dong, Bayu nih siapa gitu, dari mana gitu? Ya, dari Kebumen sih. Dari Kebumen lah pastinya. Jadi kesibukan kamu sekarang nih ngapain sih? Kalau kesibukan sekarang sih masih aktif jadi mahasiswa ya. Jadi kuliah, ngerjain tugas. Paling kalau gabut ya nongkrong di tempat temen atau di mana. Gitu-gitu aja sebenarnya. Semester berapa sih sekarang? Angkatan berapa? Angkatan 2019. Berarti Semester 5 ke 6. ya. Udah. Udah. Terus ini kan kemarin berarti sempat offline kan ya? Sempat. Masih blended juga sih sebenarnya. Apa perbedaan dengan offline dan online sekarang? Ya perbedaannya kalau offline sekarang tuh orangnya cuma dikit dan tertentu. Terbatas. Offline yang dulu, perbedaan offline yang dulu sama online yang sekarang. Masih offline kan? Masih. Apa perbedaannya yang dirasakan? Yang dirasakan sih ya, yang jelas asik offline dahulu, yang dulu. Kalau online ya, sebenarnya online asik juga. Jadi kita nggak perlu ke kampus, asik kuliah bisa sambil tidur ngegame, dosennya ngejelasin tapi nggak dijawab. Betul. Ya. Kamu nggak kasihan sama dosennya gitu? Ya gimana ya? Kasihan sih sebenarnya. Jadi kayak nggak dihargai itu, kayak gimana? Terus kenapa sambil tidur gitu? Sambil tidur. Ya, jadi kasur tuh kayak ada magnetnya gitu. Siap. Jadi seakan-akan jangan bangun. Aneh, Cok. Terus selama online nih, kamu kuliah di Jogja ya? Terus selama online ini ada ke Jogja nggak? Atau apa gitu? Selama online ya... Apa masih di Kebumen aja? Kayak bangun, tidur di Kebumen, makan? Paling sering sih di Kebumen ya. Ke Jogja ya paling 1 bulan sekali. Atau 1 bulan 2 kali, 3 kali. Terus kalau online kayak gitu tuh, enak nggak sih kayak ngerjain tugasnya gitu daripada offline? Kalau ngerjain tugasnya sih... Apa makin banyak tugasnya daripada offline sebelumnya? Kalau menurut aku sih malah makin banyak ya. Pusing juga kan kalau online, apalagi kalau kita di kampung bingung mau ngerjain sama siapa gitu. Yang kurang enak aja menurutku. Minusnya di situ. Berarti masih bagus offline ya? Ya, masih bagus offline. Kalau secara keseluruhan aku lebih suka offline. Terus kalau di Kebumen tuh berarti kayak nongkrong, terus ya main-main lah ya? Ya main-main. Biasanya kalau nongkrong mana? Kalau di Kebumen tuh? Ya paling nggak ini apa? Ada ke pusat kuliner di dekat Tugu Lawet. Kalau nggak ke alun-alunnya, duduk-duduk ke situ. Kalau nggak ke angkringan. Paling ke situ-situ aja sih kalau aku. Wisata situ apa aja emang? Wisata banyak. Ada pantai yang cukup ikonik. Apa tuh? Pantai Menganti namanya. Emang uniknya tuh apa? Uniknya tuh jadi ikonik gitu. Itu tuh Pantai Menganti satu-satunya pantai di Kebumen yang memiliki pasir putih. Jadi pasirnya tuh putih sendiri di situ. Yang lain kan kalau Kebumen hitam, itu putih sendiri. Hitam. Pasirnya maksudnya. Masa? Iya. Coklat apa hitam? Hitam. Kan tempatku hitam halus itu. Baru dengar sumpah. Terus? Ya itu aja sih. Wisatanya? Banyak. Kalau pantainya selain itu. Ada goa. Oh, goa. Goa Jati Jajar, ada benteng juga, Benteng Van der Wijk. Benteng Van der Wijk. Ya, letaknya di Gombong, kurang lebih 20 menit dari pusat kota Kebumen. Terus masih ada ini juga Pentulu Indah di Karangsambung. Kurang lebih kalau dari pusat kota Kebumen ya sama juga sih, 20 menit. Jadi tuh di Kebumen sebelah utara, di Kebumen bagian atas.
kalau Bentulu Indah. Biasanya kan kalau orang-orang di kota sendiri tuh kayak mau wisata-wisata tuh nggak pernah gitu, bahkan jarang. Kalau kamu emang sering wisata-wisata gitu? Kalau aku sih kalau dibilang sering sih enggak ya, cuma pernah aja lah, paling ya sebulan sekali gitu. Kadang-kadang refreshing kemana. Kalau sekarang jarang. Kalau dulu pas zaman SMA lumayan sering. Hari Minggu San Mori gitu. San Mori. San Mori ya, kadang ke pantai, kadang ke Bentulu Indah, kadang ke Gua Jati Jajar. Pokoknya semua destinasi tuh hampir semua pernah aku kunjungi kalau pas San Mori itu. Terus kalau buat budaya-budaya yang ada di Kebumen tuh budaya gimana? Budayanya sih Yang dari dulu masih ada sampai sekarang. budaya ini sih paling apa? Yang dari dulu ada sampai sekarang kayak budaya kataman. Kataman. Jadi kalau ada anak yang habis lulus dari ngaji, lulus Al-Quran, jadi tuh nanti diiring-iring pakai kuda, pakai musik-musik gitu, diarak keliling kampung begitu. Itu satu-satu apa langsung sekaligus gitu? Kan biasanya kalau ada kataman gitu kan biasanya kayak di pengajian gitu, di tempat ngaji gitu biasanya barengan gitu, apa satu-satu? Barengan sih biasanya. Barengan. Biasanya tuh ada musim-musim tertentu lah, ibarat sekolahnya kayak ada semesternya. Jadi pas bulan ini, tanggal ini biasanya tuh ada yang serentak biasanya. Budaya cuma itu doang yang maksudnya yang dari Kebumen gitu. Apa tahu budaya itu sama-sama aja kayak di seluruh Jawa tuh kayak hampir sama gitu. Kalau sepengetahuanku sih hampir sama sih kayak yang lainnya, hampir sama kayak Jogja, Solo, Semarang, kurang lebih hampir sama. Jadi yang agak beda ya cuma itu doang tuh. Ya Cuma mungkin yang tadi Kataman tadi. Iya. Cuma itu aja. Terus kalau buat kuliner khas Kebumen tuh apa? Kuliner tuh ada beberapa ini sih. Ada beberapa macam, salah satunya ada lanting. Lanting tuh apa? Lanting tuh kayak semacam makanan ringan. Jadi bentuknya tuh kayak angka 8, kecil-kecil tuh. Kayak angka 8 gitu. Ah ya. Bermacam-macam rasa juga, varian rasa, ada yang pedas, asin, gurih. Terus sama ini sate ambal juga ada. sate ambal. Jadi tuh Apa yang membedakan sate ambal dan sate-sate yang lainnya? bedanya tuh ini paling yang di bumbunya tuh. Oh, di bumbunya. Yang bumbunya apa? Bumbunya ya ada sambal kacang, terus rasanya tuh bumbunya agak-agak manis-manis gitu lah. Manis. Terus selain sate, selain yang tadi angka 8, terus apa lagi? Cuma itu doang sih paling, kalau yang bener-bener khas dari Kebumen banget itu doang. Soalnya makanan yang lain tuh rata-rata campuran dari luar. Kayak dari Jogja, Solo. Di sana Itu buat ya itu ya tadi buat makanan. Kalau minumannya gitu ada nggak? Khas minuman ada ya, yang paling sering dijumpai sih ada es dawet sih, es dawet ayu. Dawet tuh bukannya kalau kita menemukan sesuatu gitu. Kayak dawet uang. Itu dapat dong. Oh, dapat. Maaf kalau kurang, namanya juga usaha. Ya nggak apa-apa. Menghargai. Terus cuma dawet aja itu. Dawet. Terus ya paling es dawet doang sih. Aku bisa sulap. Masa? Bener lah. Coba. Ini coba ya. Aku datangkan dawet langsung di sini. Ya. 1, 2, 3. terlalu berlebihan. Geser aja ke sana. Gimik. Nih, datang kan. Ini dawet dari Betul. Kebumen. Betul. Emang ini apa bedanya dari yang lain-lain dawetnya? Dawetnya hampir sama. Hampir sama. Semuanya mirip-mirip. Ini ada cendol dibikin kayak gini, bikin kecil-kecil. Terus ini yang kuning-kuning apaan? Ini namanya nangka. Oh, nangka. Jadi buat Nggak nangka? nggak nyangka dong. Akhirnya dapat. Oke, lanjut. Itu doang nih. Terus ini Nangka. dibuat dari santan ya? Iya. Jadi ada santan, terus ada gula arennya juga. Dicoba dulu kali ya. Coba dulu. Silakan. Sambil menikmati hawa-hawa di sawah ini. Iya kan cuy. Terus ada kotoran yang masuk. Kita buang dulu. Ya. Coba.
Nangkanya terasa banget malah. Habis after taste-nya, tapi after taste-nya rasa gula merah sama santannya. Ini bener-bener nggak nangka. Iya, nggak nangka. Makanya jadi nggak nangka ini. Terus kan tadi makanan khas itu ada linting nggak sih? Ini kapan dia ngomong lintingnya sih? Lanting. Lanting. Ini kapan dia bilang lanting sih? Jadi ini namanya dawet apa? Dawet ayu. Dawet ayu. Dawet ayu. Kenapa dibilang dawet ayu? Karena rasanya enak. Salah, karena rasanya manis. Kayak cewek. Ayu. Oh, iya, ayu. Mantap. Nah, ngomong-ngomong sulap nih. Aku juga bisa sulap. Coba. Tapi ya begininya. Sulap apa? Sulap nanti tiba-tiba ada lanting di sini. Nggak percaya sih. Lanting. Tahu lanting? Yang tadi angka 8 tadi ya, kan? yang kayak angka 8 tadi. Coba. Makanan. Sampai nggak angka 8 gimana? Pasti angka 8. Oke. Percaya. Nanti yang keluar angka 9. Ya nggak apa-apa, kurangin 1 lah. Ya. Ayo. Ya. Coba. Kita lihat akan jadi lanting. Mana angka 8-nya? Ini dia. Itu loh. Nah ini jadi ajaibnya gini. Sulapnya langsung kebuka gitu. Iya, begitulah. Ini datangkan dari Kebumen langsung. Langsung di. Ini rasa apa emang? Ini rasa ini. Rasa yang pernah ada. Bukan, pedas. Mana angka 8-nya? Ini mah angka 7. Ini ada yang angka 8. Mana? Ini nih, ambil aja nih. Enak. Enak. Nah. Mana angka 8? Mana? Angka 8 Cari. Bentar. Hoax nih. Ini kriuk. Nah ini sebenarnya angka 8 ya, cuma angka 8 gagal lah. Cuma orang-orang nyebutnya tuh lanting tuh identik dengan angka 8. Oh, gagal dia? Nggak sukses? Gagal, nggak sukses. Oh. Di ini nggak diejekin keluarganya sama teman-temannya nggak sukses? Iyalah, dibanding-bandingin sama anak tetangga. Nih, dengar ya, ada suara ayam. Kriuk. Masih dong, bisa dong. Masuk bisa lah, dong. Bisa dong. Enak ya? Kenapa disebut lanting? Disebut lanting ya, nggak tahu dari sananya aja sih. Jadi aku cuma ngikut aja. Mereka nyebutnya lanting. Siapa tahu sejarahnya kan? Kalau sejarahnya kan kamu pakar sejarah. Nih kita coba perpaduan antara lanting dan dawet. Siapa tahu rasanya jadi nano-nano kan? Gimana rasanya? Pelan-pelan aja, pelan-pelan, santai. Lebih dominan pedas. Ini emang rasa pedas nih. Lebih dominan rasa dawetnya sih, sama nggak nangka. Iya. Cobain dah. Cobain aja. Ya jadi pokoknya paling pas tuh, paling cocok makan lanting, minumnya dawet. Nggak nangka banget kan? Iya, nggak nangka banget. Ini view-nya kelihatan nggak sih sebenarnya? Yang Kebumen ada gunung ya? Gunung. Iya. Biasanya Merapi juga kelihatan dari Kebumen. Kan ini emang di Kebumen. Mana sih? Nggak gimmick aja, gimmick. Dari tadi aku belum dapat nangkanya, Cok. Carilah nangka. Nah. Gimana? Dia kayak rasa nangka. Apakah nangka di tempatmu seperti ini rasanya? Ya sama lah. Sama. Emang ada yang beda. Nangka sini. Ada sih nangka Belanda. Tahu nangka Belanda nggak? Baru denger tuh. Kayak gimana? Itu sirsak. Sirsak. Oh. Duren. Di sana. Sirsak. Oh, sirsak. Kayaknya duren Belanda biasanya nyebutnya. Kalau di tempat aku namanya nangka Belanda. Duren Belanda. Kalau di tempatku duren Belanda. Oh, beda-beda berarti. Itulah keanekaragaman yang ada di Indonesia. Tuh. Penyebutnya beda-beda. Wonderful Indonesia. Nusantara. Bisa aja. Masuk terus. Terus kamu selama online ada balik ke Jogja nggak? Ya itu tadi seperti yang aku sebutin tadi ya.
Kadang sebulan bisa 2 kali, 3 kali. Nggak tentu juga sih. Tergantung kebutuhan duka saja. Kadang kalau ada kebutuhan produksi, aku bisa stay di Jogja dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu di apa, nyewa kos apa kontrakan? Kalau aku sih alhamdulillah sekarangnya udah dapet kos. Oh, udah dapat kos. Alhamdulillahnya. Ya walaupun dulu sempat lontang-lantung numpang sana sini tapi Enak nggak numpang-numpang gitu? Kesana? ya ada enak sama cuma nanya aja. Nggak, maksudnya kan siapa tahu kayak wah nggak enak nih, padahal orangnya tuh biasa aja gitu sebenarnya. Kalau selama yang pengalaman yang aku lalui sih kurang enak sih lama-lama. Kenapa? Jadi kurang enaknya tuh ya Ada frontal nggak dari orang yang punya nggak ada kamu frontal gitu? sih, cuma ya kadang kitanya aja yang ngerasa nggak enak. Apalagi kalau Tahu diri ya? apalagi kalau ini Apa? jangka waktu yang cukup lama itu asli di sini tuh kayak ada yang ngeganjel kalau aku. Soalnya bener-bener ini pure pengalaman pribadi. Pas jadi kan dulu pernah ada remixing shot ya. Remake. Ada tugas remake. Ya ada tugas remake kan. Ya. Dulu kan sempet ngontrak. Cuma karena corona putuslah kontrak. Teman-teman satu kontrakan pada balik dan udah mau pada lulus. Soalnya mereka kan angkatan di atasku, ada angkatan 2018, 2017 gitu. Berat nggak? Berat. Lumayan lah. Angkatan. Kalau bareng-bareng kayaknya enggak. Kurang ya? Masih kurang ya? Boleh lah, boleh. Dari Kebumen ke sini naik apa emang? Naik motor sih. Naik motor. Naik motor. Enggak. Sebenarnya soalnya tuh kalau misalnya dari jauh-jauh gitu kan, kalau nggak punya kendaraan tuh kayak ribet aja gitu. Soalnya pertama kali aku kesini tuh kayak gitu. Kalau kesana kemana-mana tuh susah. Jadi jalan cuma di sekitar kos aja, makan ke depan gitu. Oh iya. Cari yang dekat-dekat aja ya kalau nggak ada kendaraan. Kan kos aku dulu dekat kampus juga. Nah jadi kalau kampus tuh jalan kaki baru balik. Ya kayak kupu-kupu gitu, kuliah pulang terus. Iya. Kalau aku sih pakai motor sih. Pakai motor. Iya cuma 2 jam doang sih kurang lebih. 2 jaman. 2 jam. 2 jaman. Kebumen Jogja 2 jam. Lama dong, dari zaman apa tuh? Masuk terus. Walaupun kurang tapi kita harus mencoba. Ya soalnya gimana ya? Kalau nggak ada motor di sini tuh takut ngerepotin temen-temen nyalin gitu. Aku tuh nggak enak. Jadi untuk mobilitasnya juga nanti terbatas gitu. Nggak bisa mobile, nggak bisa luas. Ya gitu mungkin sih. Segitu aja ya. Mungkin ada kesan-pesan untuk para penonton dan pendengar podcast Kelana Nusantara. Tapi pakai bahasa sana. Bahasa Kebumen pakai bahasa apa? Jawa Ngapak kan ya? Iya. Coba pakai bahasa Jawa Ngapak terus ditranslatekan ke Indonesia. Jadi aku Pesanan aja. Pesan. Promosiin Kebumen atau apa? Iya, promosiin. Kenapa harus ke Kebumen? Ayo dulur-dulur kabeh pada mung Kebumen. Pelesiran nang Kebumen. Pokoknya mampir mung Kebumen. Wisatane apik-apik. Wisatane akeh. Wisata alamnya indah-indah. Artinya? Soalnya aku kan nggak paham. Jangan lupa pada mampir ke Kebumen karena wisatanya sekarang udah bagus-bagus. Wisata alamnya juga lumayan indah-indah. Pokoknya rugilah kalau belum main-main ke Kebumen, belum mampir-mampir. Jadi kalian yang mau tahun baruan mungkin kalian bisa ke Kebumen. Sip. Thank you Mas Bay udah datang sini dan sulap-sulapannya tadi. Sulap-sulapan luar biasa ya? Yoi, kita bisa sulap sebenarnya. Mendadak jadi magician. Itu dia. Oke, untuk para pendengar, terima kasih udah mendengar ini. Stay tune di podcast Kelana Nusantara. Mari berkelana bersama.